warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan berterima kasih kepada kalian semua yang hadir dalam siang hari ini mengikuti kalian kegiatan ini. Semoga Allah memberikan kesehatan kita semua sampai menjelang kalian penilaian akhir semester. Baik, sebelumnya kakak di sini ingin memperkenalkan diri. Kakak diutus dari kampus, ditugaskan dari dosen untuk pengabdian kepada masyarakat yang kakak ini, siswa-siswi MA Al-Munaroh. Semoga dengan adanya pengabdian kakak ini mengamalkan lembaga ini bermanfaat bagi kalian semua, serta kita bisa mengamalkannya nanti buat masyarakat di rumah kita semua. Oke, baik, sebelumnya kakak mengenalkan diri. Saya Ramdan Mahyudin, biasa dipanggil Ramdan. Silakan saja mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reva. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Zahra, bisa dipanggil Zahra. Perkenalkan, nama saya Salma. Dan Di sini ada Ica, ada Fiani, dan saya Suci. baca doa ya, sebelum belajar. Siapa yang biasa mimpin? Siapa? Arem. Siapa kan? Namanya siapa? Fatih Raka Dewa. Fatih Raka Dewa. Ya. Silakan pimpin Dewa. Duduk siap, berdoa dimulai. Gofil Abdul Syakir. Mau apa? Kenapa dia? Habibatul Rasidah. Hanif Al-Mubarak. Jona Rasya Trikurnia. Panggilan apa? Nama ya. Lailatul Fajriyah. Layla Azhar Ramadila. Muhammad Yusuf. Layla sama Yusuf. Ucuk. Saya Ucuk kan ini. Pakai Sapitra. Muhammad Realdi A. Ali. Muhammad Syawal. Syawal. Muhammad Al-Mariji. Muhammad Askar. Adil. Muhammad Jamaluddin. Nadia Putri Windari. Biasanya Rehan Nabil Al-Falah. Ratu Sela Septiani. Rizka Indah Cahyani. Rizkiawan Andika. Kalau belakang.
Siti Prastiatus CS. Sakit. Oh, sakit. Suci Indah Ardiani. Sakit. Sutari Kumis. Wahid Hamdan Syafi'i. Nah ini PP apa mondok semua? Ada yang mondok juga. Siapa namanya? Paling atas. Ini di bawahnya Deva. Dia bisa di atasnya Deva. Itu ada anak baru nggak belum? Iya ada 5 orang. Mana tuh? Suruh maju kata Retoy. Ada berapa juga? Yang pertama nggak, ya yang pertama dan kedua nggak masuk. Siapa namanya? Itu Arif Alfala Yusuf, Ramadan Irawan. Mondok apa nih? PP. Mondok. Ini siapa namanya? Yang kan Muhammad Adam. Diajarkan ke teman. Dari Rasulullah. Nah, itu secara istilah ya. Secara istilah dan secara bahasa hadis itu ya, hadasa yahdusu urusan wahadasa secara bahasa yang berarti baru lunak lembut berita perkataan. Sebelum atau sesudah menjadi nabi. Ngerti nggak hadis? Jadi singkatnya gini, arti hadis itu hal-hal yang berasal dari nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau sebelum atau sesudah beliau menjadi nabi. Ngerti nggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man syarahu an yubsata alaihi rizquhu aw yursa'a fi asari fal yasil rahim." Kata Nabi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, barang siapa yang senang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka semua tali silaturahmi. Sedangkan contoh hadis dari perbuatan yaitu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hatta mangkihi idza tata'a shalah. Sungguhnya Rasulullah mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu ketika dia membuka atau mengawali sholat. Jadi kan kita kalau misalnya sholat takbiratul ihram ya, nah itu tuh contoh dari perbuatan Nabi. Ya, jadi kalian tahu kan kenapa kalau misalnya sholat itu takbiratul ihram harus begini, nggak yang lainnya gitu. Itu dari contoh dari perbuatan Nabi. Ini salah satu contoh dari hadis perbuatan. Habis itu lanjut ada hadis persetujuan atau takdiri dari Khalid bin Walid bahwasanya dia dan Nabi itu berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dog. Daging dog itu sejenis kadal besar, tapi bukan kadal, tapi sejenis kadal besar itu. Habis itu
orang Islam awal yang masa kehidupannya ketika setelah masa hidup Rasulullah, namun tidak mengalami bertemu. Jadi tabiin itu orang yang pada zaman Nabi tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi, itu tabiin. Ada yang tahu belum sebelum perbedaan Al-Quran dan hadis itu apa? Ada yang tahu? Apa? Tidak, ini perbedaan Al-Quran dan hadis. Tidak belum. Dan maknanya dari Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu makna dan tekstualnya dari Allah. Ya, betul. Ya, baik. Ini abang bahas ya. Definisi Al-Quran secara bahasa, sebagian ulama mengatakan kata Al-Quran tidak mempunyai akar kata. Ia merupakan nama bagi kalam Allah atau yang bisa kita sebut alam murtajam. Sebagian lain berpendapat Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan, wa qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, secara istilah al-kalamul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqulu anhu biqawaturil muta'abbadu bi tilawati, yaitu kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi, tertulis pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir atau mutawatir. Ya, gitu ya. Dan dinilai ibadah dengan membacanya. Nah, kita baca Al-Quran dapat apa? Perbedaan Al-Quran dengan hadis. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran juga dijamin pemeliharaannya oleh Allah dari campur tangan manusia. Al-Quran seluruh ayatnya diriwayatkan secara mutawatir. Salah satu surah dalam Al-Quran ya wajib dibaca dalam sholat. Surat apa? Lafal dan makna Al-Quran dari Allah, dan membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Dan adapun perbedaan hadis, hadis nabawi atau qudsi itu bukan mukjizat. Hadis terpelihara, namun pemeliharaannya tidak seperti Al-Quran. Nah, hadis diriwayatkan secara ahad dan mutawatir. Tidak ada hadis yang dibaca dalam sholat. Hadis qudsi maknanya dari Allah, lafal dari Nabi. Sedangkan hadis nabawi lafal dan maknanya dari Nabi berdasarkan wahyu dari Allah. Dan membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik lainnya. Nah, di sini nanti ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada bayan takrir, yang kedua ada bayan tafsir, dan ketiga ada bayan tasyrik. Nah, saya di sini ngambil satu contoh aja daripada bayan tafsir. Ada yang tahu arti bayan tafsir? Nah, jadi ini bayan tafsir ini hadis yang menafsirkan Al-Quran, begitu ya. Hadis yang menafsirkan Al-Quran. Nah, di bayan tafsir ini dibagi lagi cabang, ada 3. Yang pertama ada tafsir al-mujmal, yang kedua ada taksis al-am, dan yang ketiga ada takyid al-mutlaq. Nah, yang pertama nih tafsir al-mujmal, hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang global, artinya menyeluruh, global, universal. Di Al-Quran kita diperintahkan waqimus shalah wa atuz zakah, diperintahkan sholat dan zakat itu disebutkan secara global dalam Al-Quran. Tetapi ada hadis Nabi yang menafsirkan ayat tersebut. Sholat yang gimana ini, gitu kan? Ada sahabat nanya bahwasanya sholat yang gimana ya Rasul?
Nah, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Nah, yang kedua ada hatuni rubu usri amwalikum. Berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Nah, kita kan disuruh zakat nih. Nah, zakat yang gimana? Nah, di dalam hadis ini ditafsirkan bahwasanya berikanlah 2,5% dari harta-hartamu. Nah, yang kedua ada taksis al-am. Hadis yang mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran secara umum. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya anak kandung itu mendapatkan warisan. Nah, sedangkan di hadis ini ditafsirkan lagi gimana ini anak kandung yang mendapatkan warisan. Apakah dia yang membunuh orang tuanya cuma karena ingin mendapatkan warisan? Itu ternyata tidak bisa. Di hadis ditafsirkan lagi, la yarisul ilu minal muqtali syai'a. Pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka. Nah, yang terakhir ada taqiq al-mutlaq, hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tidak terbatas. Nah, di dalam Al-Quran, pencuri lelaki dan perempuan maka potonglah tangan-tangan mereka. Nah, yang gimana nih? Di hadis ini ditafsirkan bahwasanya di dalam ilmu bayan tafsir ini hadis yang memberi batasan harta curian yang karena pencurinya dikenakan hukuman potong tangan. Nah, Nabi Muhammad sini bersabda, tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian harta yang senilai 1/4 dinar atau lebih. Jadi misalnya nyolong spidol nih, nggak dipotong tangan. Hah? Ya maksudnya harus hukuman yang sesuai begitu, Bang ya. Jadi itu. Dan begitu materi kedua kita dengan hadis dan Al-Quran cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai dari apa? Apa misalnya kecepatan ntar nanya apa gitu, Pak kecepatan gitu, jelasin ulang. Kasih dulu. Boleh. Ya boleh. Kasih paham. Boleh kan lamain aja. Oh, di sini pegang. Nah, contoh hadis persetujuan atau takdir. Nah, tadi ada kauliyah, fi'liyah, atau lagi apa? Takdiri. Nah, Rasulullah itu mengulurkan tangannya untuk mengambil. Sebagian wanita yang melihat berkata, beritahu Rasulullah, nah ini nanya nih, wanita ini nanya kepada Nabi, hukum makan daging lok nih, daging ada besar ya. Soalnya sebelumnya ini Nabi belum pernah makan dan juga nggak ada gitu di negeri Arab begitu. Beritahu Rasulullah SAW apa makanan tersebut, maka para sahabat berkata, itu daging dog ya Rasulullah. Ketika Rasulullah menarik tangannya, maka aku, kata Khalid, bertanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Nah, si Khalid nanyain kepada Nabi ini, daging tersebut haram apa tidak ya Rasulullah? Kan? Lalu Nabi itu menjawab. Yang saya pahami dari penjelasan kakak-kakak tadi, itu ada penjelasan mengenai hadis, sunnah, khobar, atsar, dan tabi'in. Itu dibedakan menjadi secara istilah maupun secara bahasa. Yang secara bahasa itu ada hadis, yaitu hadatsa yahdutsu hudusan wa hadatsata, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan. Sedangkan hadis menurut istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pendapat, penetapan maupun sifat beliau sebelum atau sesudah menjadi Nabi. Yang kedua ada sunnah. Yang sunnah itu menurut istilah itu ada sifat syara yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dilakukan. Jadi itu mau dilakukan juga nggak apa-apa atau dilakukan
atau tidak dilakukan pun tidak mendapat dosa. Yang ketiga ada khobar. Khobar menurut istilah itu apa yang datang dari Nabi, baik marfu disandarkan pada Nabi, mauquf disandarkan pada sahabat. Itu dibedakan menjadi secara istilah maupun secara bahasa. Yang secara bahasa yahdusu, hudusan, wahadasata, yang berarti baru, lunak, lembut, berita, dan perkataan. Sedangkan hadis menurut istilah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pendapat, penetapan maupun sifat beliau sebelum atau sesudah menjadi Nabi. Yang kedua ada sunnah. Yang sunnah itu menurut istilah itu ada sifat syara yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dilakukan. Jadi itu mau dilakukan juga nggak apa-apa, atau dilakukan atau tidak dilakukan pun tidak mendapat dosa. Yang ketiga ada khobar. Khobar menurut istilah itu apa yang datang dari Nabi, baik marfu disandarkan pada Nabi, mauquf disandarkan pada sahabat, dan maqtu disandarkan pada tabi'in. Atau dapat penjelasan dari guru saya kalau khobar itu bisa diartiin berita. Yang makna aksar yang keempat itu menurut istilah sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabi'in baik perkataan atau perbuatan. Yang kelima ada tabi'in sendiri, yaitu orang Islam yang awal masa hidupnya ketika atau setelah masa hidup Rasul, namun tidak pernah bertemu dengan Rasul. Hadis juga dibedakan jadi ada hadis qudsi dan hadis biasa. Hadis qudsi itu ada yang perkataannya maknanya dari Allah, namun bisa perkataannya dari Nabi Muhammad. Sedangkan hadis biasa itu murni yang perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad. Untuk Al-Quran sendiri bedanya sama hadis itu ada mujizat, yaitu kalau Al-Quran sendiri itu mujizat, sedangkan hadis bukan. Untuk Al-Quran itu ada yang suratnya wajib dibaca di dalam sholat, sedangkan tidak ada satupun hadis yang wajib dibaca di dalam sholat. Sepertinya sudah cukup penjelasan yang saya sampaikan dari kakak-kakak sekalian. Terima kasih Quran Wakimi. Sudah ya, karena ini waktu udah habis ya.
baru, lunak, lembut, dan berista perkataan. Hadis secara istilah itu hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan maupun sifat-sifat beliau. Baik sifat-sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum atau sesudah menjadi nabi. Nah, contoh hadis ada 3 ya. Ada yang udah tahu belum contoh hadis apa aja? Contoh hadis itu yang perkataan aulia, filia, sama persetujuan takdiri. Ya. Contoh hadis. Contoh hadis perkataan itu contohnya kayak segala sesuatu yang diomong sama Nabi itu. Iya. Contohnya barang siapa yang sedang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Tuh kalau contoh perkataan. Nah, agar silaturahmi tidak terputus. Sejumlah maunya selesai Itu ya contoh dari hadis perkataan dari Nabi. Kalau contoh hadis perbuatan itu segala sesuatu yang diperbuat karena Nabi. Contohnya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika ia membuka sholat. Ya, terus yang terakhir itu contoh persetujuan atau takdiri. Contohnya itu dari Khalid bin Walid bahwasannya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah, lalu disuguhi makanan daging dog atau sejenis kadal besar. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah apa makanan tersebut." Maka para sahabat berkata, "Itu daging dog ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka aku Khalid bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku. Oleh sebab itu aku menghindarinya." Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya sementara Rasulullah melihat." Jadi kalau hadis persetujuan itu Rasulullah nggak melarang, tapi Rasulullah juga nggak ini. Dengan kayak gerak-geriknya Rasulullah itu para sahabat jadi menyetujui Ya, gitu. akan hal tersebut gitu loh.